kita menunggu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang saya hormati Bapak Sudarwan selaku Ketua DPD Ahli Sultra, Bapak Ketut Swabawa CHA selaku Ketua Umum DPP Ahli, Bapak Samsudin Sam, Bapak Tony Sarjono, Bapak ini Sabtu 26 Maret 2022 kita bisa bertemu bertatap maya di Zoom kali ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang bagi yang baru bergabung dalam acara Ahli Weekend Power Talk seri ke-17 dengan judul atau dengan tema khusus yaitu peran strategis daerah dalam membangun pariwisata ekonomi kreatif untuk pengembangan pariwisata nasional. Baik, boleh saya pantun sedikit ya Bapak Ibu? Baik, cahaya surya hangatlah sudah. Hangatnya penuhi udara. Indonesia sangatlah indah. Kami ucapkan selamat datang kepada para undangan Ahli Sultra. Baik, Bapak dan Ibu, kita langsung saja ke acara sambutan, yaitu sambutan dari Bapak Sudarwan selaku Ketua DPD Ahli Sultra. Kepada Bapak Sudarwan, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Ai selaku MC kita pagi hari ini yang sangat cantik ya. Cantiknya sangat luar biasa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati keynote speaker kita yang mungkin saat ini beliau lagi ada kegiatan dan kemudian Bapak Ferdi Arminius yang saya sebutkan tadi sebagai tokoh kita yang sangat berperan penting dan strategis. Salam sehat Pak Ferdi. Assalamualaikum Pak. Ya, kemudian yang kami hormati pula Ketua DPD Ahli Sulawesi Tenggara, saudara kami, sahabat kami Bapak Sudarwan, ya, yang tentunya kita bertemu di Association of Hospitality Leaders Indonesia ini dan beliau berkenan untuk memimpin Ahli Sulawesi Tenggara ini. Kita kenal sudah sangat cukup lama dan sering berkomunikasi sebelumnya juga baik di asosiasi lainnya maupun dalam koordinasi hal-hal isu kepariwisataan. Yang kami hormati rekan-rekan dari DPP Ahli ada Bapak Kabid pelatihan sertifikasi, tadi saya sempat lihat Pak Joko, kemudian Pak Tony, Pak Wakabid pelatihan yang selalu setia untuk memastikan Weekend Power Talk ini berjalan dengan lancar setiap 2 minggu sekali. Tentu kami dari pengurus Ahli dan keluarga besar Ahli menyampaikan apresiasi Pak Tony atas konsistensi Weekend Power Talk kita sudah masuk ke 17. Kemudian ada Pak Dede tadi sudah menyapa ya, kemudian rekan-rekan pengurus lainnya dan rekan-rekan di DPD Ahli Sulawesi Tenggara juga ya, yang luar biasa. Sebentar lagi kita akan dipandu Pak Dr. Pak Samsudin, Pak. Salam. Kemudian Ibu Ailinda yang juga saya lihat di di poster itu pengelola LPK ya Bu ya. Jadi keren nih Bu sebagai pejuang-pejuang pahlawan SDM kita ya. Dan jadi ini akan hadir setiap 2 minggu sekali sehingga positioning Ahli ini ya, konsistensinya itu sudah mulai diamati, diperhatikan oleh banyak pihak. Bukan hanya dari rekan-rekan industri, tapi juga dari pemerintah. Arahan dari ketua pendiri kita Bapak Ferdi Arminius sangat jelas sekali bahwa asosiasi ini harus berkontribusi bagi kemajuan pembangunan kepariwisataan dan juga ekonomi kreatif secara nasional dan daerah. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah bagaimana asosiasi ini mampu memberi manfaat. Jadi di awal-awal beliau setiap malam itu ngasih kami arahan di tim pendiri itu, kita harus melakukan sesuatu ini terhadap rekan-rekan di industri karena masa pandemi waktu itu sedang memuncak ya. Jadi awal 2021 beliau selalu arahkan kepada kami dan akhirnya dengan segala keterbatasan kita bisa
bentuk dalam bentuk akte pendirian pada 31 Agustus 2021. Kita hadir semua di Jakarta tanda tangan akte dan akhirnya deklarasi pariwisata berbasis ekonomi kreatif. Inilah kalau saya melihat selama pandemi 2 tahun berlalu, ya 2020-2021, pariwisata idle, suspend, bahkan off. Ekonomi kreatif yang maju. Karena apa? Karena digital ada di ranahnya ekonomi kreatif. Kemudian digital itu jembatan, bridging. Produknya apa? Produknya itu ya konten daripada industri kreatif itu sendiri untuk menjadi ekonomi kreatif. Misalnya apa? Fashion, kria, kuliner, fotografi. Ya, saya 2 minggu terakhir mendadak belajar desain grafis jujur aja. Karena apa? Karena konten-konten saya itu tidak bisa hanya dengan muatannya yang berbobot, tetapi kalau tampilannya nggak keren orang nggak tertarik. Jadi kita harus belajar desain grafis juga untuk konten kreatif. Jadi kalau dulu mungkin ya hanya profesi dokter menurut saya kita harus kuliah kedokteran ya Pak Ferdi ya. Jadi nggak bisa kita kedokteran itu pakai hobi itu nggak bisa. Tapi kalau IT desain grafis ya saya seorang hotelier dengan YouTube saya bisa dapat tutorial. Wah ini saya jadikan industri kreatif, ini saya bisa masukkan ke ekonomi kreatif. Ini luar biasa ini sub tema yang kedua, pariwisata berbasis ekonomi kreatif. Karena pariwisata buatan itu yang awalnya memang agak denial ya. Agak denial itu maksudnya adalah orang itu berpikir cuman segitu aja gitu ya. Tapi akhirnya orang mencari karena apa? Kemajuan teknologi informasi. Orang kalau pergi ke suatu destinasi kalau dia tidak ceklek upload, dia tidak posting di sosial media nggak afdol, rugi dia datang ke tempat itu. Yang ketiga, pengembangan pariwisata nasional. Jadi mungkin Pak Darwan, saya yakin menyusun tema ini sudah melalui proses meditasi yang panjang ya Pak ya. Ini luar biasa sekali Pak temanya Pak. Pengembangan pariwisata nasional berbeda dengan pembangunan pariwisata nasional. Ya, jadi ayo kita sadari itu. Pembangunan pariwisata nasional ini sudah berjalan dari dulu. Dari zaman presiden-presiden sebelumnya. Dibangun terus pariwisata nasional. Apa yang terjadi? Kemungkinan pembangunan itu bisa berlanjut, kemungkinan pembangunan itu diganti dengan program yang baru. Tapi kalau kita berbicara pengembangan, artinya yang ada ini kita besarkan, kita perkaya, kita perluas. Ya, bagaimana contohnya? Kita banggakan semua ya, sehingga ini berjalan ya sangat signifikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Swastiastu, salam kebajikan. Senang sekali ya pagi ini kita bertemu semuanya dengan Pak Ketum, Pak Tony Sarjono dan Ketua DPD Ahli, Ketua Bidang Sertifikasi, ya ada Bapak Joko, ada siapa lagi di dalam, semua bapak-bapak, ibu-ibu sekalian lah dari DPD. Dari Sulawesi Tenggara. Ya, saya kalau ngomong Sulawesi Tenggara ini kayaknya udah keminum airnya kayak ini ya. Udah berapa kali saya ke sana ya Pak Darwan ya. Senang sekali. Dan apa namanya? Ya mungkin banyak akan kita kerjakan untuk di sana di Sulawesi Tenggara. Oke, baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian ya. Seperti tadi Pak Ketum sudah bicarakan apa ya peran strategis juga ahli nanti di dalam membangun dalam mengisi ya pengembangan pembangunan nasional ya dengan 4 pilar tadi yang akan kita isi dengan bukti nyata seperti Pak Ketum bilang, bukan kita hanya bicara tapi kita akan berbuat sesuatu untuk pembangunan pariwisata nasional ini. Makanya kita lalu bergandengan tangan dengan Kementerian Ekonomi Kreatif bersama-sama ya, karena pembangunan tidak bisa diisi dengan tidak bersama-sama. Semua bersama-sama dan ketergantungan karena pariwisata itu mempunyai semua banyak efek di dalam mengisi pembangunan ekonominya sendiri maupun pariwisatanya sendiri, karena kebersatuan kita semua ya itu adalah untuk meningkatkan ya daya saing kepariwisataan kita di dunia internasional. Inilah peran ahli di dalam ini ya. Ini peran ahli dalam ini untuk meningkatkan daya saing ya, daya saing pariwisataan kita di mancanegara. Semoga dengan kita bersatu semua dengan
apa namanya, dengan genap pikiran kita, ya, baik dengan 4 bidang yang kita ini, apa yang di dalam organisasi kita, ya, baik hotelan, restoran dan bar, dan ini makanan dan minuman, sudah itu travel agent dan perguruan tinggi, ya. Nah, inilah bijakan dasar daripada pembangunan perusahaan nasional. Dan saya ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Insinyur Hugua selaku anggota Komisi 2 DPR RI, Ketua DPR RI ya, Komisi 2 DPR RI, selaku Ketua DPD PHRI, Ketua GIPI Sultra selaku keynote speaker yang sudah kita nanti-nantikan ya. Dan saya juga mendengar bahwa Bapak Insinyur Hugua ini seorang YouTuber juga. Aduh, luar biasa. Ya, sekali lagi saya ucapkan juga selamat datang kepada teman-teman yang baru saja bergabung dalam acara Weekend Power Talk seri ke-17 ini yang diselenggarakan oleh DPD Ahli Sultra dengan tema khusus peran strategis daerah dalam membangun pariwisata ekonomi kreatif untuk pengembangan pariwisata nasional. Baik, tidak berlama-lama, saya serahkan materi dan pemaparan serta nanti tanya jawab ini kepada moderator kita yang ganteng yang di sana nih, Pak Samsudin Sams. Kami persilakan, Pak Samsudin. Terima kasih, Ibu Aye. Izin saya setting dulu ini ya. Iya, spotlightnya ke Bapak Hugua saja. Baik, izin Bapak Ketum DPP, Bapak Ketua Dewan Pendiri dan jajaran memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Salam sehat dan sukses selalu Bapak Ibu. Selamat datang di acara Power Talk seri ke-17 yang diselenggarakan oleh Association of Hospitality Leaders Indonesia yang kali ini diselenggarakan secara teknis oleh DPD Ahli Sultra. Dan alhamdulillah hari ini kita akan membahas tentang peran strategis daerah dalam membangun pariwisata ekonomi kreatif untuk pengembangan pariwisata nasional. Dan untuk membahas tema ini, alhamdulillah telah hadir bersama kita seorang pakar sekaligus sebenarnya praktisi di bidang pemerintahan, pariwisata, dan banyak lagi yang lainnya yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi 2 DPR RI, Ketua BPD PHRI Sulawesi Tenggara, dan sekaligus sebagai Ketua GIPI Sultra. Kita sambut Bapak Insinyur Hugua, Bapak Ibu. Kita berikan aplaus yang meriah meskipun melalui reactions kita. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita berikan reaction aplaus dulu kepada beliau. Terima kasih Bapak, di tengah kesibukan beliau sempat berhadir bersama kita. Perlu kami sampaikan Bapak, bahwa peserta ini memang sifatnya terbatas untuk DPP ahli, kemudian beberapa DPD ahli seluruh Indonesia. Diharapkan Power Talk Series hari ini dapat memberikan dampak yang luar biasa daerah-daerah di seluruh Indonesia melalui DPD dan DPP ahli Bapak. Karena waktu untuk tidak berlama-lama, saya ingin memberikan tambahan informasi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa beliau adalah Bupati 2 periode Kabupaten Wakatobi, hasil pemilihan langsung pertama untuk Kabupaten Wakatobi di tahun 2016 ya Pak ya. Betul. Iya, dan beliau dilantik oleh 2 periode gubernur karena beliau juga menjabat 2 periode, dan beliau telah membuktikan kapabilitas beliau dengan menjadikan Wakatobi sebagai salah satu destinasi wisata dunia, Bapak Ibu, yang bahkan saat ini masuk menjadi salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas nasional. Sekali lagi, tepuk tangan untuk beliau, Bapak Ibu. Dan itulah yang membuat beliau sangat layak berada di antara kita hari ini. Saya tidak perkenalkan secara lengkap, kalau saya bacakan CV beliau, bisa sampai malam belum selesai, Bapak Ibu. Beliau banyak memenangkan prestasi, banyak memimpin organisasi, dan sekedar informasi juga kepada Pak Hugua, izin Bapak melanjutkan tongkat kepemimpinan di Hilsi Bapak.
Bapak dulu saya lihat ini pernah jadi ketua Hilsi. Alhamdulillah saat ini saya ketua Hilsi di DPD Sultra dan Wasekjen di DPP Hilsi, Bapak. Terima kasih. Oh iya, baik. Tentu Bapak Ibu sudah ingin mendengarkan paparan beliau dan untuk itu kepada Bapak Insinyur Hugua dipersilahkan Bapak. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera kepada kita sekalian. Om Swastiastu. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat founder dan seluruh aktivis ahli baik di nasional maupun di Sulawesi Tenggara, para penggiat pariwisata, para pengurus baik di pusat maupun di daerah, hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah hari ini kita sehat, saya sehat. Bapak-bapak semua paling sehat dan saya berharap keluarga sehat semua. Mudah-mudahan pandemi ini sudah endemik dan kita semua kembali ke kejayaan pariwisata kita sebagai idealnya 2.000 triliun. APBN kita harusnya 80% dari sektor jasa, bukan lagi pada sektor migas. Karena migas ini dalam jangka waktu kurang lebih 20 tahun lagi akan berakhir, selesai. Batu bara sudah mulai megap-megap, minyak kita sudah hampir tidak ada. Lalu nikel sebentar lagi 20 tahun lagi akan habis. Maka lalu bangsa ini harus dipikirkan bahwa 2.000 triliun minimal. APBN kita 80% dari sektor jasa, itu cita-cita Bapak Presiden. Itu cita-cita Bapak Presiden dan Wakil Presiden Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. 80% dari sektor jasa untuk APBN kita, dan dari itu juga kita berharap 80% dari sektor jasa itu dari sektor pariwisata. Betapa mulianya Bapak Ibu sekalian yang bergerak di sektor pariwisata ini. Karena apa? Ini adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, lingkungan, dan juga berbagai aspeknya yang menjadi cita-cita seluruh bangsa di dunia, bahwasanya betapa budaya, betapa sumber daya alam, betapa sumber daya manusia ini harus menjadi sebuah kekuatan yang menjadi sumber daya yang tidak akan pernah berakhir. Nah, saya terhormat Bapak Ibu sekalian hari ini menjadi keynote speaker, dan mohon maaf saya ini masih dalam perjalanan. Kebetulan sekarang berada di Wakatobi saya. Tadinya mau ke Pasar Wajo di kapal, tapi dengan cuaca lalu saya batalkan, sehingga lalu dari perjalanan dari kapal tadi saya kembali ke Wakatobi. Mohon maaf karena pakaian saya sebetulnya tidak layak, tapi saya on the way, sehingga saya belum sempat gantian. Pak Ketua DPD ahli tadi, Pak Darwan, saya kontak bahwa saya baru masuk ini karena sebetulnya masih dalam perjalanan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon maaf pakaiannya tidak pantas, tetapi saya mencoba dengan segala keterbatasan waktu, saya coba masuk dan alhamdulillah signal lagi baik-baik sedikit. Sewaktu-waktu mungkin menghilang, tetapi saya berusaha baik-baik saja. Bapak Ibu sekalian, terutama moderator dan Master of Ceremony tadi, saya diberi pandangan berkaitan dengan peran pemerintah daerah di dalam kemajuan pariwisata, kira-kira begitu. Nah, benar kawan-kawan sekalian bahwa betapa kebijakan nasional, ya, jadi ada 3 otoritas dunia sebetulnya, otoritas global yang direpresentasi oleh United Nations, UNWTO di situ salah satu komitmen global berkaitan dengan pariwisata ini. Tapi pada komitmen global ini lebih kepada framework secara global, komitmen secara global, itu more academically commitment, it is more talk commitment, it is more commitment in the clouds, sebuah komitmen yang masih ada di awan. Lalu kita semua berjuang untuk bagaimana membumikan komitmen itu. Itu menjadi persoalan yang harus kita bicarakan, termasuk kawan-kawan dari ahli pusat maupun di daerah. Kedua adalah national authority, di mana dari global authority diturunkan ke dalam perencanaan pembangunan di national authority, di mana negara, ada presiden di situ dan segala macam
komponennya. Tetapi again, Kementerian Pariwisata, kebijakan negara lebih kepada kebijakan untuk menciptakan framework, menciptakan policy, menciptakan guidelines. Persoalannya lalu bagaimana lagi membumikan barang ini pada tingkat akar rumput. Karena change can be happen if everything it is happen in the grassroots level. Jadi semua cita-cita nasional dari global tadi turunkan ke nasional tadi hanya bisa berubah. Tidak pada level Jakarta, tidak pada level menteri, tetapi pada level pada level pemangku kepentingan stakeholder yang bisa merubah keadaan di level akar rumput. Dan pada otoritas ketiga kita kena dengan local authority atau ke otoritas lokal yang berbasis kepada bupati wali kota. Jadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 berkaitan dengan pariwisata. Kuncinya adalah Undang-Undang 2 ini berkembang bila mana Undang-Undang Nomor 23 2014 yang salah satu poin di dalam undang itu mengatakan bahwa bupati wali kota diberi kewenangan untuk Kementerian Pembangunan Daerah. Oleh karena maka kreativitas dan inovasi bupati wali kota menentukan pembangunan dan perubahan. Dari komitmen global tadi, National Global Authority, National Authority, sangat tergantung kepada bagaimana para bupati wali kota ini mengambil peran strategis, apakah bisa merubah keadaan. Sehingga saya terhormat hari ini, tema itu diberikan ke saya sebagai keynote speaker, dan lepas saja saya tidak bawa saya tidak bawa PowerPoint, tetapi paling tidak gambaran saja secara umum bahwa maaf Pak, izin. Betapa Kebetulan kami ada PowerPoint-nya. Apakah kami bantu share, Pak? Wah, dari mana? Oke, oh ya di GP kemarin, aduh keren banget. Ya, boleh Pak, boleh. Iya Pak ya. Oh, aduh keren banget. Aduh terima kasih banyak nih. Aduh terbantu saya. Oke, so jadi persoalan di Sulawesi Tenggara sekarang saya masuk ya. Jadi sebetulnya masalah pariwisata di Indonesia maupun di Sulawesi Tenggara adalah masalah ekosistem pariwisata. Kita bicara ekosistem, maka ada subsistem dalam satu sistem ekosistem itu yang tidak boleh terputuskan salah satunya. Kenapa Bali menjadi tren? Dan itu karena ada sebuah trigger. Apa itu trigger? Pelatuk. Apa itu pelatuk? Memulainya pencetus. Jadi kalau pistol itu mesti ada pelatuknya baru bisa bunyi dan kena sasaran. Kita bicara Bali. Pelatuknya itu kan budaya. Pelatuknya itu kan ombak-ombak di sekitarnya itu, pelatuknya itulah sumber daya alam, atraksi alam. Tetapi karena ada pelatuk ini, maka lalu muncullah yang namanya ekosistem, kematangan ekosistem. Demikian pula kita bicara tentang Mandalika, kita bicara tentang jangan dulu Pak ya, anunya dulu, baru pengantarnya dulu, belum masuk di materi. Labuan Bajo. Labuan Bajo adalah sebuah kawasan yang pelatuk untuk perkembangan pariwisata yang ada di NTB. Akhirnya sekarang ekosistem terbangun, datang presiden dan banyak influencer lalu membuat Labuan Bajo ini sebuah kawasan keren yang akan lompatan pertumbuhannya sangat tinggi. Nah sekarang masuk Mandalika. Kenapa Mandalika? Karena ekosistem pariwisata sudah terbangun. Oleh karena adanya pantai, adanya budaya dan lain sebagainya, atraksi yang sudah terbentuk. Lalu muncullah namanya sirkuit MotoGP. Lalu ini akan segera mendunia. Nah, kita masuk kepada Sulawesi Tenggara sebagai 10 top destinasi pariwisata nasional. Wakatobi sudah dikenal, tetapi ekosistemnya baru dibangun. Kita butuh influencer. Kita butuh orang yang mempromosikan barang ini dengan sehingga setelah Labuan Bajo, kemudian tentu Bali kan kita anggap sudah matang ini. Labuan Bajo, setelah itu Mandalika, ya setelah itu kita harapkan Wakatobi untuk menggetarkan dunia dengan datangnya influencer pertama Bapak Presiden sebagai influencer utama, kemudian event-event yang berskala internasional yang menggetarkan dunia. Nah, dalam konteks itu maka kita bentuk namanya Wakatobi Beyond Seven Wonders. Kenapa Wakatobi Beyond?
Wakatobi ini udah jadi KSPM dan ini lanjut. Ya. Jadi kemarin ada seminar HPN, Hari Pers Nasional. Itu bertepatan dilaksanakan di Sulawesi Tenggara. Sebelumnya itu ada namanya FGD, Focus Group Discussion, yang menghadirkan Dinas Pariwisata Provinsi dan Dinas Pariwisata Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara. Ya. Kemudian di hari HPN itu juga ada beberapa rekomendasi yang mesti di follow up secara nasional. Alhamdulillah di seminar itu melahirkan namanya Wakatobi Beyond Seven Wonders. Apa itu Wakatobi Beyond Seven Wonders? Wakatobi sebagai pelatuk, sebagai trigger, ya, yang meletuskan Sulawesi Tenggara sehingga dia sasarannya itu ada 8 wonders, ada 8 titik-titik peradaban, titik-titik atraksi yang menggetarkan dunia yang tersebar di kawasan Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu maka Wakatobi Beyond Seven Wonders adalah Wakatobi begitu diletuskan senapannya maka akan berpengaruh kepada wonders-wonders lain. Ini kalau sempat dengarkan ini bisa diputar nggak videonya ini? Nggak bisa ya? Di Indonesia sekarang adalah masalah ekosistem pariwisata. Nampaknya bahwa Labuan Bajo karena Presiden hadir telah menggetarkan dunia. Dan ekosistem pariwisata di Labuan Bajo begitu kerennya. Lalu maju ke Mandalika. Ekosistem pariwisata di sana berkembang dengan baiknya hampir semua lini. Kami minta setelah Mandalika, event selanjutnya adalah Wakatobi Beyond untuk menggetarkan dunia. Mas Menteri, ini PHRI adalah partner strategis untuk mengembangkan ekosistem pariwisata. Sehingga saya berharap ke depan PHRI ini menjadi penting di mata pariwisata nasional. Pada tahun 2021 yang lalu kami melanjutkan kegiatan akomodasi untuk para nakes dan ini merupakan program PEN sudah kami eksekusi berjuta dengan PRI. Alhamdulillah itu berjalan dengan lancar dan tingkat penyerapannya sangat tinggi. Nah untuk Wakatobi sendiri menurut saya yang terbaik itu adalah bagaimana wisata bahari yang luar biasa di Wakatobi itu bisa dikembangkan dan saya sepakat ada event yang menggetarkan ini. Sumatera Barat juga sedang kami rancang bersama dengan BPBD dan juga Dinas Pariwisata agar ada juga event yang betul-betul menggetarkan dan saya sepakat ini adalah PR kita. Kan ada G20 juga dan G20 ini membuka ruang dan peluang untuk Wakatobi menjadi salah satu venue terkait pariwisata yang berkelanjutan atau sustainable tourism. Baik, jadi itulah tadi di IG Mas Menteri yang telah merespon hasil HPN yang dilaksanakan di Sulawesi Tenggara yang menjadi komitmen seluruh pers nasional dan ini telah disampaikan ke Bapak Presiden dan juga Menteri Pariwisata sudah mengamini sebagaimana saudara-saudara saksikan tadi, tinggal bagaimana follow up-nya ini barang. Nah, jadi lanjut ini ya. Lanjut lagi. Ya, standby dulu situ. Jadi kembali dulu tadi. Ya. Nah, ini. Aduh, maju satu. Oke. Ini loh Sulawesi Tenggara sebetulnya dengan warna-warni yang berbeda itu mencerminkan tentang mencerminkan tentang Seven Wonders tadi itu sebetulnya. Ya, jadi kita coba lihat Wakatobi itu mempengaruhi Seven Wonders hanya satu Sulawesi Tenggara, seperti itu. Jadi yang dimaksud Mas Menteri tadi mungkin juga bagian dari ahli pusat maupun daerah bersama dengan GIPI dan PHRI dan juga organisasi ASITA dan seterusnya. Kita coba buat satu event bawah laut, ya, yang benar-benar menggetarkan dunia. Pada saat yang bersamaan pesan lingkungan, ya, pesan lingkungan itu di mana Presiden Joko Widodo sebagai Ketua G20 dan Ketua CUP 29 kalau tidak salah. Jadi pembangunan ini paradigma perubahan masyarakat menuju CHSE, ya, CHSE ini jadi clean,
healthy, safety, and environment ini menjadi satu sistem di mana perubahan perilaku manusia karena COVID, ada perubahan iklim ini menjadi tren ke depan. Jadi bagaimana kita berikan simbol-simbol itu di Wakatobi, ada bayangan Bapak-Bapak sekalian, bagaimana kalau kita minta Bapak Presiden membuat namanya artificial reef. Kita bikin sebuah tempat, lalu Bapak Presiden meletakkan simbol bahwa perubahan lingkungan itu tidak cuma di darat, tetapi juga di laut, untuk menjaga keanekaragaman hayati biota laut di Wakatobi sebagai pusat segitiga karang dunia, sebagai cagar biosfer laut terkemuka juga oleh UNESCO. Bapak Presiden meletakkan itu sebagai simbol, memberikan pesan kepada dunia bahwa di sini adalah pusat pariwisata bahari. Pada saat yang bersamaan kami pusat segitiga karang dunia meliputi 6 negara di dunia ini. Kemudian juga di sini simbol keanekaragaman hayati, biodiversity. Nah, ini kira-kira dan lanjut. Wakatobian lanjut. Nah, jadi stop dulu yang pertama tadi. Kembali satu. Ya, oke, stop. Jadi, yang kita bayangkan, begitu event itu diletakkan oleh Bapak Presiden di Wakatobi, maka lalu resonansinya itu yang kebayang kita itu adalah satu wonders, namanya Benteng Keraton Wolio di Pulau Buton. Kenapa Benteng Keraton Wolio? Benteng Keraton Wolio itu adalah keraton yang menurut cerita adalah keraton terbesar di dunia. Ini harus dicek kembali kebenarannya. Kemudian ini adalah di dalamnya itu ada sebuah keraton yang sekaliber keraton Jogja, yang mungkin di bawahnya sedikit, sekaliber keraton yang ada di di Maluku Utara sana, ya, di Ternate maaf, kemudian Arupalaka Sulawesi Selatan dan seterusnya, warisan abad ke-15. Dan Bapak lihat kalau sudah sampai itu ada benteng keraton yang digambar mana? Itu Benteng Keraton Wolio di belakang tulisan itu. It's amazing. Benteng ini mempunyai banyak sekali situs, sehingga karena ini merupakan keadiluhungan budaya, dia akan mempengaruhi namanya Wonder 1 ini ada sub wondersnya, ada Pantai Nirwana, kemudian Gua Lakasa, ada air terjun Kadawundawuna Kapontori, kemudian Benteng Lapugena Pasar Wajo, kemudian Pulau Libitong Pirisiompu, Batu Sori Bau-Bau, kemudian Hutan Lambu Sangobuton. Coba lihat ini Wonder 1. Jadi Wonder 1 itu adalah keraton sebagai ibu kotanya. Kemudian kalau terjadikan kalender event di wilayah itu akan mempengaruhi Buton Selatan, Buton Tengah, Buton, Kota Bau-Bau, dan seterusnya termasuk Buton Utara. Jadi itu Wonders pertama. Jadi satu kali Presiden meletakkan di sana akan bersonansi ke Wonder 1. Lalu lanjut ke Wonder 2. Nah, Wonder 2 ini Rawa Opa Watu Muhai. Ini kebetulan di daratan Pulau Sulawesi itu ada sebuah pons, ya. Ada sebuah ada sebuah danau atau sebuah rawa yang huge. Ratusan jenis burung di situ, ratusan jenis flora fauna, dan itu mempengaruhi 6 kabupaten kota di sekitarnya. 5 sampai 6 kabupaten kota. Jadi itu Wonders 2. Terus Wonder 3, biar singkat. Lanjut. Wonder 3, lanjut. Ya, Wonder 3 adalah Pulau Padamarang. Dengan berbagai macam di sekitarnya. Jadi trigger di Wonder 1 itulah Pulau Padamarang, lalu berpengaruh kepada 10 makam turunan Sangya di Bendera, kemudian Cirebon pabrik nikel pembala tertua tahun 1930, peninggalan Belanda dan Jepang, kemudian air terjun Pulau Woi, dan seterusnya. Jadi dari Wakatobi lalu terbentuk satu wonder di Pulau Padamarang untuk mewakili Kolaka dan Kolaka Utara. Lalu seluruh objek wisata sekitarnya itu kalau per kalender event nanti dijadwalkan hari pertama ini, hari kedua, hari ketiga ini untuk menciptakan ekosistem di wilayah Wonder Kolaka atau wilayah Wonder dua kabupaten kota tadi. Lanjut. Ya, lalu Mata Rombeo air panas Wabolesea sama. Ya, coba Anda Bapak lihat ini ada air panas yang aduh my goodness, tidak ada di Indonesia.
Saya pemburuan dari seluruh luar negeri nggak pernah melihat air panas Sulawesi yang membentuk kontur seperti itu. Itu alami yang bentuk, bukan ini alam itu, Pak. Kita datang bulan berikutnya berubah lagi konturnya karena air panasnya itu masif, kemudian amazing. Kemudian Pulau Labengki, kemudian ada sebuah gua dengan peradaban sebelum Masehi dan seterusnya. Luar biasa sebetulnya ini. Ya, jadi ini menciptakan Mata Rombeo ini dengan air panas, dengan gua-gua, dengan peradaban kuno tadi, lalu air panas dua ini saja, lalu menghiting sebagai pelatuk untuk di wilayah Konawe Utara, Konawe, termasuk beberapa kawasan di sekitarnya. Lanjut. Demikian pula Liangkaburi Muna, Pulau Muna, meliputi Kabupaten Muna, dan itu luar biasa. Atraksi alam yang, wah Bapak kalau baca ini, saya tidak bisa membayangkan, ada danau, ada segala macam. Bahkan ada layang-layang kuno itu disinyalir sebelum Cina, sudah ada layang-layang itu, dan Liangkaburi ini ada jejak-jejak sejarah dengan telapak tangan, yang menurut cerita ini peradaban sebelum Cina. Jadi peradaban lama. Nah ini yang menurut saya nilai sejarah yang multi-billion US dollar business opportunity. Nah, dengan Liangkaburi Muna, dengan Salili Liangkaburi Masalili ini menjadi pelatuk di Pulau Muna, 2 kabupaten bahkan 3-4 kabupaten di sekitarnya juga akan mempengaruhi beberapa atraksi lainnya. Lanjut. Lalu event berikutnya hutan mangrove Buton Utara. Ini masih mangrove-nya, ada padang lamun di situ, ada terumbu karang. Bagaimana hubungan segitiga ini, dan ini diarahkan kepada wisata. Jadi lebih fokus kepada bagaimana pariwisata yang men-trigger semua mahasiswa pelajar dunia untuk datang melihat. Di sana itu ada sebuah hubungan segitiga antara mangrove, kemudian padang lamun dengan terumbu karang. Bagaimana hubungan ini lebih kepada sebuah penelitian yang mendorong para pemuda mahasiswa ini punya visi lingkungan ke depan. Dan seterusnya. Jadi, lanjut. Mungkin Pak. Ya, kemudian kita bicara tentang Tronipa Mais Center. Bapak Gubernur Ali Madi telah membangun sebuah kawasan pariwisata mais, meeting incentive convention exhibition di sekitar Tronipa, dibangun jalan yang begitu besar untuk aksesibilitas. Nah, kita berharap bahwa di sana terbangun convention center dengan ruang paralel kurang lebih 20 unit, sehingga meeting-meeting internasional di mana Sekjen PBB hadir, diikuti dengan ribuan pemimpin-pemimpin dunia, diikuti dengan asistennya masing-masing, bahkan kalau ribuan, puluhan ribu orang datang melakukan mais di Wakatobi. Itu memberikan trigger bagaimana kawasan pariwisata di sekitar kota Kendari. Nah, itu ada kebun raya, di situ ada museum provinsi yang kemarin kita sudah kunjungi, di situ ada trekking mangrove, di situ ada Masjid Al-Alam, sebuah masjid terapung yang menurut saya sangat terkemuka di Indonesia. Kemudian juga ada banyak Kendari Silver dan segala macam pagelaran budaya, kuliner khas Sulawesi Tenggara ketemu di sana semua. Nah, kalau Tronipa menjadi mais center, maka itu perkembangan pariwisata di Indonesia luar biasa. Nah, semua ini di Seven Vendors ini harus dimulai, pelatuknya adalah Wakatobi sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Lanjut. Ya, jadi kesimpulan saya, kawan-kawan dari ahli, ya kita harus membuat satu titik gerakan atau ya sebuah event yang menggetarkan dunia dengan Wakatobinya, lalu dia bisa menghitung 7 pusat-pusat trigger baru di 7 kawasan yang meliputi 17 kabupaten di Sulawesi Tenggara. Nah, kalau ini terjadi, maka posisi Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur telah menginspirasi seluruh Nusa Tenggara Timur. Bali sudah lebih awal, tidak usah lagi saya jelaskan. Kemudian Mandalika sekarang sebagai ekosistem pariwisata yang sudah terbangun, tetapi ada getaran internasional di mana Bapak Presiden membuka MotoGP, lalu membuat ekosistem pariwisata di NTB itu menjadi sangat keren. Kita berharap ke depan, setelah itu, maka ada sebuah event di Wakatobi yang berkelas dunia, lalu menggetarkan seluruhnya sehingga berpengaruh, berresonansi kepada bagaimana ekosistem pariwisata
Sulawesi Tenggara, setelah itu lagi mungkin di Padang, setelah itu lagi mungkin Raja Ampat, setelah itu mungkin Morotai. Kalau begini kita mulai, maka secara pelan dan pasti ekosistem pariwisata Indonesia itu terbentuk dengan spesifikasi masing-masing kabupaten, kota, bahkan provinsi bisa mewakili, sehingga dalam peta percaturan politik atau percaturan perkembangan pariwisata Indonesia, maka posisi Sulawesi Tenggara jelas arahnya di mana, Bali jelas, NTB jelas, nanti Sulawesi Utara, Sulawesi ini seterusnya, sehingga dalam konteks 30 provinsi dalam peta perkembangan pariwisata dunia itu bisa kelihatan semua, sehingga kalender event nasional bisa terbangun, tapi kalender event Sulawesi Tenggara berdasarkan pada 7 bonders, sehingga integrasi perencanaan antara bupati wali kota di bonders itu bisa terencana, demikian objek wisata, demikian kalender eventnya lebih terencana, sehingga terciptalah green design pariwisata Sulawesi Tenggara. Pada akhirnya juga akan tercipta green design pariwisata nasional. Saya kira itu sekedar pengantar, nanti dilanjutkan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.